Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan lanjutkan untuk analisis statistik uji T berpasangan. Uji T berpasangan ini sering banyak peneliti ada kesalahan dalam penentuan apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, salah satu kunci dari berpasangan ini bahwa data yang diambil dari sebagai variabel pertama dan kedua itu adalah dari individu yang sama. Contoh kasusnya seperti ini. Terdapat dua peneliti yang melakukan pengukuran berat ikan yang sama dengan alat yang berbeda. Jadi ikannya sama, cuman pengukurannya dilakukan dengan cara yang berbeda. Peneliti pertama menggunakan timbangan portable dengan digantung, sedangkan peneliti kedua menggunakan timbangan analitik di laboratorium. Kemudian data yang diukur berat disajikan dalam tabel. Ini datanya, ini ikan pertama, kedua, ketiga, sampai ikan ke-15. Ini yang pertama pengukuran dengan timbangan portable, ini yang timbangan analitik. Di sini kemudian apakah terdapat perbedaan berat yang dilaporkan pada kedua peneliti? Nah, itu. Jadi ini berpasangan. Contoh yang lain misalnya yang sering gampang itu misalnya untuk mahasiswa nilai mahasiswa sebelum post test, kemudian setelah materi diberikan. Jadi ada nilai sebelum materi diberikan dan nilai setelah diberikan. Nah, itu juga termasuk berpasangan. Atau misalnya ada pemberian ingin mengetahui tekanan darah terhadap salah satu obat. Jadi misalnya sebelum data pertama, sebelum obat diberikan, tensi tekanan darahnya diukur pada misalnya sekian responden, kemudian setelah pemberian obat, kemudian baru diukur lagi. Nah, itu juga termasuk berpasangan. Nah, sekarang kita coba lakukan uji dengan kasus ini. Caranya bersama dengan yang tidak berpasangan, cuman ini ada perbedaan pada, jadi kita ke data, kemudian data analisis. Nah, ini kalau yang berpasangan kita two sample unequal variance atau yang two sample unequal variance. Nah, yang berpasangan itu yang ini t-test paired two sample for mean. Ini yang untuk yang berpasangan. Nah, kemudian variabel pertama kita masukkan ya dengan labelnya. Variabel kedua kita masukkan juga. Nah, jangan lupa label kita centang karena label kita masukkan tadi. Kemudian outputnya saya taruh di sini. Kemudian oke. Ini hasil dari outputnya tadi. Ini means, kemudian variance dari data A dan B. Kemudian banyaknya data ya. Nah, kemudian di sini yang perlu kita ketahui bagaimana menyimpulkan itu kita baca di sini bahwa kita bisa membandingkan dari t-stat ini, saya kasih warna. Nah, bandingkan dengan T critical to tail ya, T critical to tail. Ini yang ini. Nah, di sini ini t-stat ini lebih kecil, atau cara menyimpulkan juga dari ini p t total ini. Nah, ini bisa dibandingkan dengan nilainya 0,3591 ya. Ini jika lebih besar dibandingkan 0,05, ini lebih besar, maka kesimpulannya H0 diterima. Kalau H0 diterima, ya ini
Jadi kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Jadi kalau dia lebih kecil ya, P total ini lebih kecil dari 0,05 itu H0 ditolak atau ada perbedaan. Tapi kalau lebih besar tidak ada perbedaan. Begitu juga kalau ini T stat ini. Kalau T stat ini dia lebih ini ya. Jadi jika ini T statistik atau T hitung ini lebih kecil dari T tabel istilahnya, itu berarti H0 diterima atau tidak ada perbedaan. Tapi kalau T stat ini lebih besar dari T tabel berarti dia ada perbedaan. Sekarang kita coba untuk menganalisis data berpasangan ini menggunakan SPSS. Jadi ini pertama kita ke variabel ya. Variabel ini kita kasih nama sama aja. Ini berat A. Nah, ini berat B. Ya. Kemudian ini datanya bisa kita copy kan. Copy. Nah, ini berat A, berat B. Nah, kemudian kita bisa analisis, analis, kemudian ke komparmin. Nah, kemudian ke ini paired sample t-test. Nah, kalau tidak berpasangan kan ini independen. Nah, kita pakai paired sample t-test. Ini datanya A kita masukkan, nah kemudian baru B kita masukkan. Selanjutnya oke. Nah, ini output SPSS-nya ya, kita bisa lihat. Ya. Yang pertama ini deskriptif statistik ya. Bahwa di sini ada min, rata-rata A, B, N, ya jumlah, standar deviasi, standar error. Kemudian selanjutnya yang kedua ini korelasinya cukup tinggi, bahwa ini hampir mendekati 1, bahwa korelasi antar berat A dan B ini kuat, dan ini signifikansinya lebih kecil dari 0,05, jadi korelasinya kuat. Nah, kemudian yang paling terpenting di sini output paired sample t-test, bahwa di dalam output ini kita bisa menyimpulkan output ini dari ini nilai signifikansi seperti yang dijelaskan tadi. Kalau signifikansi ini kita bisa bandingkan bahwa dia kalau lebih kecil dari 0,05 ya maka data tersebut berbeda. Berbeda, ini H1 diterima. Tapi kalau signifikansi lebih besar dari 0,05 itu data tidak berbeda. Nah, ini nilainya adalah lebih kecil. Atau yang kedua dengan melihat dari T hitung kita bandingkan dengan T tabel. Ini ya, kalau saya tulis bahwa kalau nilai signifikan ini dia kurang dari 0,05 maka data tersebut berbeda. Nah, tapi kalau ini T hitung, coba kita bandingkan dengan T tabel, sama dengan ini dengan 0,05 titik koma, datanya ada 14. Nah, ini T hitung lebih besar. Nah, kalau T hitung lebih besar dari T tabel, bahwa dia berbeda, data tersebut berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.